Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu. Pada kali ini, kesempatan kali ini, kita patut bersyukur karena di masa pandemi seperti ini kita masih bisa beribadah meskipun dalam online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu untuk kami bisa belajar kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan berkat-Mu turun atas kami semua. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu akan mengertikan kami semua akan firman yang akan kami perdengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita akan buka pembacaan kita dalam Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ini bercerita tentang Zakeus, di mana pertobatan Zakeus. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas 19 ayat yang pertama. Judul perikopnya Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin, puji nama Tuhan. Kita akan belajar dari teks ini, dan kalau bisa diberi judul firman Tuhan pada kali ini, perjalanan pertobatan. Kita akan belajar dari perjalanan pertobatan seorang yang bernama Zakeus. Zakeus ini adalah seorang yang mempunyai pekerjaan pemungut cukai, dan dia bukan sekedar pemungut cukai, tetapi dia adalah kepala pemungut cukai. Dia adalah kepalanya para pemungut cukai. Nah, pada zaman itu, pemungut cukai ini adalah pekerjaan yang dipandang hina, karena mungkin ada pemerasan di situ. Bahkan Zakeus sendiri berkata, kalau ada yang kuperas, katanya tadi. Ini mengindikasikan bahwa Zakeus dipandang hina pada waktu itu. Nah, Zakeus punya badan yang pendek. Disebutkan tadi, Zakeus punya badan yang kecil sehingga dia memanjat pohon. Zakeus tidak mengenal Yesus. Ini fakta-fakta yang bisa kita tahu. Zakeus tidak pernah mengenal Yesus. Dan kalau kita bisa baca situasi di ayat yang kita baca tadi, kita lihat bahwa banyak orang di situ. Nah, lalu fakta berikutnya yang bisa kita lihat bahwa Yesus akhirnya menumpang di rumah Zakeus. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana perjalanan pertobatan seorang Zakeus. Zakeus nggak mungkin ujuk-ujuk, atau bahasa Inggrisnya tiba-tiba gitu ya, Bapak Ibu. Tiba-tiba pengen melihat Yesus. Pasti ada sebabnya. Kenapa Zakeus pengen melihat Yesus? Pasti ada sebabnya. Apa sebabnya? Pasti dia mendengar sesuatu tentang Yesus. Entah melakukan mukjizat, entah melakukan apa. Pasti Zakeus penasaran dengan yang namanya Yesus. Nah, diawali dengan sebuah kesaksian yang dia dengarkan. Pasti Zakeus mendengar kesaksian tentang Yesus dari orang-orang di sekelilingnya, teman-temannya mungkin, atau banyak orang yang mengerumuni Yesus pada waktu itu. Nah, kesaksian inilah yang membuat Zakeus punya iman untuk melihat Yesus. Akhirnya, setelah dia punya iman, dia punya usaha yang keras. Hingga dia dengan badan yang kecil, dia nggak bisa lihat karena orang-orang badannya besar-besar mungkin ya. Dia nyelinap-nyelinap, dia nggak dapat tempat. Akhirnya dia punya usaha untuk memanjat pohon ara, dan akhirnya dia bisa melihat Yesus. Lalu mukjizat terjadi. Apa mukjizatnya?
yaitu waktu Yesus memanggil Zakeus turun dari pohon. Padahal Yesus belum pernah bertemu Zakeus. Zakeus pun belum pernah bertemu Yesus. Tetapi Yesus tiba-tiba memanggil, Zakeus turun, aku akan menumpang di rumahmu. Nah, padahal mereka belum sama-sama kenal, tetapi ini yang membuktikan bahwa Yesus mengenal kita semua. Siapapun ciptaannya, pasti Kristus mengenalnya, termasuk kita semua. Kristus mengenal kita semua. Nah, lalu Zakeus menyambut dengan sukacita. Yesus menyambut sukacita di rumahnya. Nah, lalu setelah berada di rumahnya, banyak orang bersungguh-sungguh di luar. Tapi Zakeus yang adalah seorang pemungut cukai yang dipandang hina, tanpa banyak bicara, Zakeus lalu bertindak, membalikkan fokus hidupnya. Yang dari hartanya banyak, ya kan? Yang hartanya banyak, dia berpaling kepada Yesus. Sehingga dia berani mengorbankan apa yang dia punya untuk sebuah kebenaran yang dia imani, yaitu Yesus yang berada di rumahnya. Dan akhirnya dia membagikan hartanya, yang akhirnya dia mendapatkan kebenaran dan menyelamatkan hidupnya. Dan akhirnya pun Zakeus menuai pujian dari Tuhan Yesus. Pujiannya yang dikatakan di ayat yang ke-9 tadi. Nah, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena anak ini pun anak Abraham. Luar biasa sekali. Ini perjalanan pertobatan Zakeus, sehingga dia mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dia berawal dari sebuah kesaksian, lalu dia mempunyai iman, lalu dia berusaha keras untuk melihat Yesus, dan akhirnya dia membalikkan fokus hidupnya dari hartanya kepada Kristus, dan akhirnya dia membagikan hartanya, tidak lagi memandang hartanya sebagai yang utama, tetapi Kristus yang utama, dan akhirnya dia beroleh keselamatan. Kalau kita lihat konteks dekat dari ayat ini, di pasal 17, Yesus menjelaskan tentang kedatangan kerajaan Allah dan bagaimana manusia menyambut kedatangan kerajaan Allah. Yesus membahasnya di sini. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Zakeus ini, dari perjalanan pertobatan? Di mana perjalanan pertobatan kita sekarang ini? Apakah kita baru berawal sampai mendengarkan kesaksian saja, atau kita sudah punya iman, atau kita berusaha mengenal Yesus lebih lagi, atau kita sudah membalikkan fokus hidup kita, ataukah juga kita sudah merasa mendapatkan keselamatan yang kekal itu? Nah, yang pertama, kesaksian. Kesaksian itu penting, dan berawal dari kesaksianlah Zakeus mendapatkan iman. Jadi, maka dari itu jangan remehkan sebuah kesaksian, Bapak Ibu. Jika kita berada pada posisi pemberi kesaksian, beritakanlah yang benar. Yesus adalah sentral sebuah kesaksian, bukan kita. Kita nggak ada apa-apanya. Biarpun kita yang, dalam tanda kutip, kita yang menjalaninya, kita yang dalam aktor utamanya, bukan. Kristuslah aktor utamanya. Tuhanlah aktor utamanya. Jadi kalau misal dalam memberikan kesaksian, lebih baik mungkin nama kita disembunyikan. Biarlah nama Kristus saja yang disebutkan. Seperti itu. Tetapi jika kita berada pada posisi penerima, atau kita yang mendengarkan kesaksian, alangkah baiknya kita menerima kesaksian itu dengan sukacita. Tetapi kalau kita mendengarkan kesaksian yang sudah membalikkan kebenaran, kita wajib untuk membenarkannya. Kita wajib untuk meluruskannya. Nah, maka dari itu, kesaksian itu benar-benar kita harus filter, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Paulus pernah bersaksi tentang naik turun ke surga. Dia naik ke surga tingkat ketiga, dan juga banyak orang-orang pada zaman ini juga bilang naik turun surga, keluar masuk neraka gitu ya, Bapak Ibu. Paulus pada saat itu
dia terpaksa sekali untuk memberitakan kesaksiannya itu, yang naik ke surga tingkat ketiga itu karena terpaksa, bukan karena dia pengen menceritakan kesaksiannya itu karena terpaksa. Itu bukan sebuah hal yang untuk disebar-sebarkan gitu. Itu adalah pengalaman pribadi Paulus dengan Tuhan, tetapi karena sebuah kondisi yang memaksa dia untuk menceritakan itu, dan akhirnya dia menceritakan itu. Tapi kalau kita lihat orang yang menyombongkan diri, naik turun surga neraka, itu tanda tanya besar tentang kesaksiannya. Nah, lalu dari kesaksian, yang kedua, perjalanan pertobatan. Dari kesaksian, akhirnya kita harus memegang teguh iman kita. Nah, pada saat ini kita sampai di mana? Apakah kita masih pada mendengarkan kesaksian saja, atau kita sudah punya iman dari kesaksian itu? Nah, pada poin kedua ini, memegang teguh iman kita. Zakius memegang teguh imannya, sehingga dia punya usaha yang keras untuk melihat siapa Yesus itu. Akhirnya imannya membuat dia bisa melawan keterbatasannya, yang badannya kecil, yang tubuhnya mungil. Dia akhirnya memanjat pohon. Lalu banyak orang bersungut-sungut di depan rumahnya. Siapa yang suka kalau kita misalnya ada tamu di rumah, banyak orang bersungut-sungut di luar? Pasti nggak ada yang suka. Tetapi Zakius tetap memegang teguh imannya bahwa Kristuslah kebenaran itu. Dan akhirnya dia membagi-bagikan hartanya itu. Nah, lalu yang ketiga, setelah kita mempunyai iman, kita harus mengalihkan fokus hidup kita. Jadi dari sebuah kesaksian, lalu kita punya iman, dan kita pegang teguh iman kita. Lalu yang ketiga, kita harus mengalihkan fokus hidup kita. Kitab ini ditulis dan ditujukan oleh orang kaya, yaitu Theophilus. Nah, Zakius adalah seorang yang kaya raya. Tidak menutup kemungkinan, dulunya Zakius adalah orang yang berfokus dengan kehidupan kayanya. Tetapi ketika dia bertemu Yesus, imannya membuat dia tidak berfokus lagi kepada hartanya. Tapi melainkan dia sudah berfokus kepada Yesus, yang menjadi sumber kebenaran itu. Nah, begitupun kita nggak boleh terikat yang namanya dunia. Banyak hal di dunia ini yang bisa mengikat kita. Uang, hobi, atau apapun di luar sana. Bahkan pekerjaan pun bisa mengikat kita. Nah, saya dulu kalau juga di depan komputer, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di depan komputer 2 hari 2 malam pun nggak beranjak dari situ, betah. Bahkan gara-gara itu semua hidup saya agak kacau. Tetapi sekarang ini saya berada di tempat ini, di hadapan Bapak Ibu semua, memberitakan kebenaran firman Tuhan, bukan karena kekuatan saya yang bisa membalikkan fokus kehidupan saya. Yang dari dulu suka online, main komputer berhari-hari, tapi sekarang sudah beralih fokus untuk belajar kebenaran firman Tuhan bersama Bapak Ibu semua. Bukan karena kekuatan saya, melainkan karena anugerah Tuhan yang sudah membuat saya kuat. Ada pertanyaan di sini. Apa yang mengikat Bapak Ibu pada saat ini? Kita harus lepaskan itu. Apa yang mengikat Bapak Ibu sekarang ini? Apabila itu mengikat untuk menjauhkan kita dari Tuhan, kita wajib meninggalkannya. Tetapi apabila itu mengikat Bapak Ibu dan membuat itu semakin dekat dengan Tuhan, tarik itu, bawa itu masuk dalam kehidupan kita semua. Supaya kita lebih mengenal Kristus, kita lebih mengenal siapa pencipta kita, lebih mengenal siapa Tuhan kita. Oke, dan kita masuk ke poin yang keempat. Dan setelah kita mengalihkan fokus kehidupan kita, di situ dikatakan di ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Dan keselamatan pun ada dalam hidup kita.
dan kita dijamin oleh Tuhan bahwa kita akan diselamatkan. Ketika kita sudah mempunyai iman, pemegang teguh iman kita dari sebuah kesaksian, atau dari seorang hamba Tuhan, atau dari teman, atau dari keluarga, dari siapapun, jika kesaksian itu kita dengarkan, kita akan punya iman. Setelah kita punya iman, kita harus mengalihkan fokus hidup kita. Dan setelah kita mengalihkan fokus hidup kita dari dunia ini kepada Kristus, kita akan mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Nah, di poin yang terakhir ini, poin yang kelima, ini yang sangat penting. Dari kesemuanya itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Zakheus melakukan itu semua. Dia mendengar kesaksian, dia mempunyai iman, lalu dia bisa mengalihkan fokus hidupnya dan dia mendapatkan keselamatan. Dan ini yang terakhir, yang terpenting. Semua itu berawal dari anugerah Tuhan. Tuhan sudah menetapkan kita dipilihnya, diselamatkan dari sononya. Jadi jangan sia-siakan anugerah Tuhan ini, Bapak Ibu. Anugerah ini gratis. Tapi jangan sia-siakan yang gratis ini. Seringkali kita menyanyiakan sebuah hal yang gratis yang mungkin kita peroleh tanpa sebuah usaha. Tapi pada kali ini sangat penting. Anugerah Tuhan itu gratis, tapi jangan sia-siakan. Maka dari itu, kerjakanlah keselamatan kita benar-benar. Jangan sekalipun bereset. Kita harus tetap fokus sama Tuhan. Jangan fokus pada dunia. Harta, benda, pekerjaan, hobi, atau yang lainnya. Biarkanlah semua itu berfokus kepada Kristus. Dan Kristus saja yang menjadi fokus kita. Amin. Puji nama Tuhan. Itu yang bisa sampaikan pada ibadah tengah minggu kali ini. Biarlah itu menjadi berkat buat kita semua, menjadi rema buat kita semua. Biarlah ini memberkati kita semua dimanapun kita berada. Mari kita tutup ibadah tengah minggu kali ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat buat kami, menjadi rema buat kami, menjadi senjata buat kami untuk menghadapi hari-hari yang jahat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan berkat-Mu turun atas kami, memberkati kami semua, memberkati keluarga kami, kesehatan kami, perekonomian kami. Apapun yang kami pergumulkan Tuhan, kami percaya Engkau ada di dalamnya. Engkau sedang membuat rencana yang baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan, di masa yang pandemi ini Tuhan, kami percaya Engkau melindungi kami, tutup bungkus kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya itu semua akan mendatangkan kebaikan buat kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita membuka tangan kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Renungkanlah dan lakukanlah ini dalam kehidupanmu setiap hari. Dan terimalah berkat yang hanya daripada Allah Bapa di surga, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan memberkati kita semua dan membenarkan kita di dalam jalan-jalan Tuhan. Terimalah berkat ini mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya beroleh berkat. Mari kita bersama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.